Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kami, insya Allah pembawa materi kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syamdani Badrun SPDI MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz, sehat-sehat? Alhamdulillah khair. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Alhamdulillah. Beliau merupakan Dai ITMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pendidik MTS Al Khairat Kabupaten Poso. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu dari Majlis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu, sehat-sehat? Ya, cukup jauh ya, Kabupaten Donggala. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang menjaga hati, 4 unsur utama pelindung amal. Menjaga hati adalah merawat hati agar terhindar dari penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syamdani Badrun SPDI MPDI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati wal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ila akhiril ayat. Yang kami banggakan, kami cintai ibu-ibu Majelis Ta'lim dari Kabupaten Donggala, ibu ya. Pemirsa TVRI program Mutiara Hikmah yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga bisa hadir pada hari ini. Karena orang yang terpanggil hatinya lah yang bisa hadir untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau mungkin kalam-kalam Allah atau mungkin nasihat-nasihat yang baik. Karena itu merupakan salah satu bentuk obat yang paling ampuh dalam menyembuhkan hati kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terkirimkan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hati, ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini ibaratnya orang bilang kasat mata, tidak terlihat. Tapi sangat menentukan terhadap
apa yang akan dilakukan oleh manusia itu sendiri, baik dari tutur katanya ataupun perbuatannya. Oleh karena itu saya mengangkat satu judul tentang menjaga hati. Banyak para tokoh yang membahas tentang bagaimana cara menjaga hati, tetapi tidak ada salahnya kita bahas kembali. Menjaga hati itu penting sekali, karena nanti di yaumil qiyamah, pada saat setiap orang dimintai pertanggungan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada segolongan orang yang dikatakan bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah di antara nanti di yaumil qiyamah itu yang termasuk orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu sahabat menyatakan bahwa mereka itu adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal solatnya, amal puasanya, amal zakatnya. Tetapi di satu sisi mereka dihancurkan semua itu karena ada yang hobi membuka aib orang lain, tukang fitnah, tukang gosip. Nah, tapi alhamdulillah di sini kita semua tidak ada termasuk dalam golongan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baru itu suka membunuh, ya, suka membunuh dan menyakiti sesamanya. Jadi inilah orang yang termasuk orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Sekalipun kita sholat, sekalipun kita puasa, sekalipun kita zakat, tetapi kalau ini ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan apa itu hati. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahal jasadu kulluh. Bahwa hati dalam tubuh manusia, di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Apabila ia sehat, maka insya Allah sehat yang lain. Tetapi apabila ia sakit, wa idza fasadal jasadu kulluh, maka sakit atau rusak yang lain. Makanya itu kita perlu mengetahui apa saja dalam konsep Islam supaya kita bisa menjaga hati kita. Yang pertama, zikrullah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di waktu lapang, di waktu kita longgar, di waktu kita senang, di waktu kita bahagia, tidak. Tetapi bahkan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan di waktu sempit. Di waktu kita dalam keadaan dalam keadaan susah, ya. Kan ada yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika waktu susah doang, ya. Tapi waktu dia bahagia dia lupa Allah. Diberikan harta, diberikan pangkat, diberikan jabatan, di situ dia lupa Allah. Tapi di waktu dia menderita, di waktu dia kekurangan, Masya Allah, dia ingat Allah. Ya Allah, mengapa nasibku seperti ini? Baru dia ingat Allah di situ. Jadi ini merupakan suatu hal yang keliru. Meskinya di waktu lapang ataupun di waktu sempit kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala, tetap ingat. Jadi ini. Jadi alhamdulillah, walaupun kita di pasar kita tetap ingat Allah. Walaupun kita di kantor tetap ingat Allah. Walaupun kita mungkin dalam menjabati dudukan tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita ingat Allah di waktu di pasar, misalnya kita lagi jualan nih, ya. Kalau kita ingat Allah, maka pasti kita tidak ada yang namanya unsur kecurangan di dalamnya. Begitu pula mungkin seorang pemimpin, seorang pejabat, ya, kalau ingat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak mau bersifat curang atau mungkin tidak adil, apalagi yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah pentingnya kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalam menjaga hati selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara menjaga hati kita adalah berkata-kata yang benar. Kalau tidak bisa berkata-kata yang benar, lebih baik diam, orang bilang. Ya, kita lebih baik diam. Kenapa? Karena saat disadari ataupun tanpa tidak disadari, kita tidak tahu lisan kita ini beberapa orang sudah disakiti hatinya oleh lisan kita ini. Makanya sebuah pepatah mengatakan kalau lidah melukai hati, nggak ada obatnya.
Tetapi kalau senjata tajam, pedang melukai kulit, masih ada obat dicari. Makanya di sini bisa kita simpulkan lebih berbahaya lidah ya daripada senjata yang paling tajam. Makanya Masya Allah di sinilah perlu kita pengendalian diri. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Yaitu tafakkaru sa'atun khairum min ibadatis sana. Berpikirlah kita terlebih dahulu sebelum kita berucap. Karena lebih baik daripada beribadah setahun. Nah, maksudnya apa? Apa gunanya sih kita beribadah kepada Allah tapi kalau di satu sisi kita menyakiti hati orang lain? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman manusia kalau ia belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Inilah indahnya Islam. Masya Allah. Ini yang kedua, jaga lisan. Ya. Yang ketiga itu adalah muhasabah. Siapa sih yang tidak punya salah? Siapa sih yang tidak punya dosa? Sekalipun dia itu pemimpin, misalnya presiden, ataupun bupati, ataupun camat misalnya, ataupun pak kiai, ataupun ulama, semuanya kita berdosa. Tapi alangkah baiknya kita mencontohi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan gelar oleh Allah itu dengan sebutan maksum. Maksum. Apa artinya maksum? Orang yang dibebaskan dari dosa. Orang yang terbebas dari dosa. Artinya walaupun Rasulullah berbuat dosa, berbuat salah, berbuat curang, berbuat maksiat, dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah Rasulullah hanya membiarkan dirinya berlarut dalam sebutan maksum itu? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah itu bengkak kakinya karena banyaknya sujud dan ruku kepada Allah di malam hari. Bahkan tutur katanya lembut, sopan, santun, Masya Allah. Walaupun dia telah diampuni dosanya sebelum berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang cinta kepada Rasulullah SAW? Bagaimana kita mencontohi Rasulullah? Kita ini belum dijamin kita diampuni dosa kita oleh Allah. Belum ada jaminan kita masuk surga. Tapi insya Allah dengan hati inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ibadah karena Allah, solat karena Allah. Ya, semua yang kita lakukan karena Allah, hidup kita karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah semua. Dan yang terakhir adalah selalulah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mengapa ini penting? Untuk menjaga hati. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarrah. Itu biji zarrah itu kalau kita umpamakan itu anggaplah biji pasir yang kecil itu belah 7 itu. Itu besarnya itu. Melekat itu sifat kesombongan, sifat dengki, sifat dendam, sifat iri hati dalam diri kita kepada orang lain. Masya Allah. Maka jangan pernah berharap ingin masuk surga. Apalagi mencium baunya surga. Mencium bau surga apalagi masuk ke dalam surga. Inilah pentingnya kita bagaimana menjaga hubungan di antara kita. Baik sesama satu akidah ataupun yang berbeda akidah dengan kita. Ingat kata Rasulullah, "Lau amiltumul khotoya hatta tablugos sama'i tsumma nadimtum fataballahu alaikum." Sekiranya umatku dikumpulkan dosanya sampai menyentuh langit, tetapi dia datang kepada Allah dengan taubatun nasuha, maka Allah akan mengampuni taubatnya. Allah saja bisa memaafkan dosa hambanya sebesar apapun. Lalu mengapa kita selalu bersifat iri hati, dendam, dan lain sebagainya kepada sesama? Ingat, dunia ini fana, dunia ini sementara. Tidak kita bawa mati kekayaan, harta, jabatan, tahta, kita tidak bawa mati. Tetapi yang kita bawa mati adalah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah sisa-sisa umur kita ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya penyampaian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa konsep menjaga hati adalah zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang dalam keadaan baik dan susah. Kemudian juga Ustadz menyampaikan bahwa konsep menjaga hati adalah dengan berkata-kata yang benar. Kemudian
muhasabah diri atau introspeksi diri seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Menjaga Hati, 4 unsur utama pelindung amal, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syamdani Badrun SPDI MPDI yang merupakan Dai ITMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga pendidik MTS Al-Khairat Kabupaten Poso. Baik, sebelum ke penelpon mungkin saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Silakan Bu, bertanya. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Zainab dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz, jika kita bertetangga, sebelumnya kita ada baik-baik saja hubungan. Yeah. Pernah saling tolong-menolong, minta tomat, Yeah. minta apa saja. Yeah. Misalkan, pas dia sudah beli mobil, Yeah, tidak dia Masya tegur Allah. sudah kita Pak Ustadz. Tidak tahu apa penyebabnya, sampai hari ini kita tidak tahu juga. Biar sudah sakit, tidak bisa dibesut. Padahal kami mau sekali melihat sahabat tersebut, tapi tidak bisa juga kami melihatnya Ustadz. Kami mohon pencerahannya dari Ustadz. Apa hukumnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, cukup menarik ya pertanyaan Ibu Zainab. Terima kasih. Saya persilakan satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Jannah. Ya, silakan Bu, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eliana Latif. Kami dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Ya, seperti tadi paparan Ustadz ya mengenai menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Tadi konsep yang pertama dengan mengingat Allah, dengan zikir. Pertanyaan saya, kapan waktu terbaik kita untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus yang kedua, kenapa Islam mengajarkan kita untuk senantiasa selalu menjaga hati? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sebelum ke penelpon mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Zainab tadi tentang ini jika bertetangga Ustadz ini. Kemudian kita kadang-kadang sudah baik sebelumnya, ketika tetangga kita mendapatkan harta Ustadz, ini ada perubahan sedikit ini. Baik. Ya, tafadhol Ustadz. Disinilah pentingnya yang namanya kesadaran. Kita coba mengambil contoh dalam hidup ini seperti tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir, di wilayah parkirannya itu satu demi satu masuk mobil. Ada mobil Avanza, ada Terios, ada namanya juga mobil Fortune. Ya, pokoknya penuh dia punya tempat wilayah parkiran itu. Tetapi kemudian satu demi satu itu mobil itu pergi meninggalkan tukang parkir tadi. Tapi tukang parkir tidak marah. Tukang parkir tidak marah, bahkan tidak kecewa. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Begitu pula dalam hidup ini bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang kita untuk melihat ke atas dari segi ekonomi kekayaan ataupun jabatan dan tahta. Tetapi Islam menyuruh kita untuk melihat ke bawah.
Kenapa? Karena masih banyak orang yang lebih menderita, lebih sakit hidupnya dibandingkan dengan kita. Anggap saja kita ini punya HP, orang bilang Nokia seperti dulu ya, toli-toli itu apa ya? Yeah. HP-HP yang tidak ada kameranya, bukan Android. Kita bersyukur. Kenapa? Karena masih ada orang yang tidak punya HP, ingin sekali punya HP. Dan sekalipun kita tidak punya HP pun bersyukur. Kenapa? Masih ada orang itu yang tidak untuk makan saya setengah mati. Untuk makan saya setengah mati, Masya Allah. Baru masih lagi contoh yang lain. Walaupun kita sulit makan, kita pun harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih ada orang jalan pun tidak bisa. Ini adalah contoh yang diberikan kepada kita dalam Islam agar kita jangan selalu melihat ke atas dalam segi ekonomi, tetapi lihatlah ke bawah. Itu pun kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sekedar titipan dan itu pun akan pergi kepada kita, dari kita, bahkan pergi dari kita semua. Oleh karena itu janganlah sombong. Janganlah angkuh dengan apa yang kita miliki. Coba kita lihat Fir'aun. Coba kita lihat Korun. Korun itu di zaman Nabi, pada 14 abad yang silam, itu terkenal orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Dan bahkan termasuk orang yang paling kaya pada waktu itu. Apa sih kurangnya Korun? Sehingga sekarang ini kan kalau kita dapat harta itu tersembunyi, pasti kita mengatakan harta Korun. Iya. Kenapa? Karena itu kan Korun itu namanya yang memiliki harta. Seperti itu. Itu karena banyaknya hartanya, karena dengan hartanya dia angkuh kepada Allah, dia sombong kepada Allah, dia lupa kepada Allah yang memberikan apa yang ia miliki itu. Sehingga Allah memberikan dia azab, ditenggelamkan di dasar bumi dengan hartanya. Masya Allah. Oleh karena itu pentingnya kesadaran diri di dalam memahami hidup ini, apa yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi dari pertanyaan. Ya. Kemudian dari Ibu Eliana Latif ini tentang mengingat Allah atau zikrul. Kapan kira-kira Ustadz waktu yang bagus ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Mengingat Allah itu sebenarnya tidak perlu memandang waktu. Karena sesering kita mengingat Allah itu lebih bagus. Ya. Tetapi ya tempat ijabahnya doa itu kan yang ada tentunya ya. Seperti pertama mungkin kita waktu habis sholat itu ijabah doa. Mungkin kita mendapat fitnah kita berdoa. Atau mungkin doa orang tua itu ijabah doa. Tetapi kalau untuk ingat kepada Allah itu usahakan kita ingat kepada Allah, jangan kenal waktu. Pokoknya setiap saat, setiap waktu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat kita itu tidak mengingat Allah, maka tentu pasti pikiran kita akan dialihkan oleh setan. Makanya orang bilang itu kan begini, mau makan itu ingat Allah ya. Mau coba lihat kita mau makan itu membaca doa ya Bu ya. Ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan alhamdulillah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Datang rumah pun baca doa. Masuk kamar mandi baca doa, keluar pun di luar baca doa. Apapun yang kita lakukan itu wajib baca doa. Kenapa? Supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, inilah tanda-tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya. Ibu-ibu sayang cinta enggak sama suami? Sayang ya, cinta ya. Ya, bagaimana caranya kita cinta sayang kepada suami kita? Kita selalu ingat suami kita. Oh, suami saya mau pulang jam 12 dari kantor. Kita siapkan. Kita pokoknya apa kita bisa siapkan di rumah. Pasti dia lapar. Kita ingat. Tanda-tanda orang yang cinta kepada seseorang itu adalah mengingat, sering-sering mengingatnya. Begitu. Wahai kekasihku, wahai sayangku, sedang apa engkau di sana? Itulah tanda-tandanya. Kalau kita selalu sayang kepada orang itu. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kemudian Ustaz masih ada pertanyaan dari Ibu Eliana Latif ini tentang kenapa Islam ini menganjurkan sangat menjaga hati ini Ustaz. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, karena hati itu memang tidak terlihat dengan mata telanjang atau tidak kita lihat secara langsung, tapi merupakan penentu utama terhadap amal kita yang kita lakukan. Ya. Kalau hati kita mati, maka tentu yang keluar pun akan mati, kan begitu. Kalau hati kita rusak, pasti yang keluar pun akan rusak. Contoh kecil ya, misalnya ibu-ibu ada masalah dengan suami di rumah. Ya. Ketika datang ke kantor, pasti itu kita bawa itu masalah di rumah itu. Bahkan orang yang tidak ada masalahnya kita marah-marah di kantor. Kenapa? Itu berpengaruh sekali. Oleh karena itu, marilah kita bagaimana cara menjaga hati supaya apa yang keluar, refleks yang keluar itu, apa yang kita lakukan itu insya Allah akan jadi baik semua. Seperti itu. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, makasih. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah
yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema menjaga hati, 4 unsur utama pelindung amal bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syamdani Badrun SPDI MPDI yang merupakan Dai ITMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan pendidik MTS Al-Khairat Kabupaten Poso. Ya baik, sebelum ke penelpon saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Nurbaya dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kabupaten Donggala. Saya bertanya Ustadz, saya penjual di pasar. Sering orang meminta tolong meminjam sesuatu. Setelah dipinjamkan, selama dia lupa. Iya. Jadi niat ini kalau cuma sedikit Ustadz dihalalkan saja. Tapi kalau banyak pasti. Iya. Demikian Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Yang saya mau tanyakan, sekarang ini marak kan bersedekah, terus di-upload di sosmed dengan maksud dilihat oleh yang donaturnya supaya maksudnya dananya sudah disalurkan. Apakah itu termasuk riya dan amalnya sampaikah kepada orang yang kita sedekahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita jawab dulu barangkali Ustadz ya. Ini dari Ibu Hajah Siti Nurbaya tentang kebetulan Ibu adalah penjual ya di pasar, kemudian ada yang meminjam mungkin. Jadi kalau banyak pinjamannya mungkin agak ya seperti apa sikap mungkin yang harus kita lakukan sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslimin. Tafadhol. Baik, memang ya kalau orang yang pinjam itu suaranya manis ya. Ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Mungkin sugestinya terlalu tinggi. Sehingga yang tadinya kita mungkin ada kita pakai mungkin untuk urusan apa semua, lantaran mungkin rasa kasihan kita yang besar, mau tidak mau kita kasih. Tetapi yang jadi masalah itu terkadang itu janjinya ditepati. Bahkan kalau kita bertagih malah kita yang lebih takut. Ya. Bukan mereka yang takut ditagih, tapi kita yang takut. Ya, ini masalah ya. Oleh karena itu ada kan yang namanya dalam Islam itu adanya ijab kabul. Ya, ada ijab kabul, ada namanya transaksi. Ada akad Ustadz ya? Ada akad. Ya. Ya, itu kenapa apa fungsinya? Bukan kita tidak percaya kita punya saudara, bukan kita tidak percaya saudara kita, tetapi itu memang perlu. Karena untuk menjaga di kemudian hari ada bukti. Ada bukti kalau memang kita itu yang dipinjam itu banyak dan kita mungkin keberatan itu harus diganti, ada bukti akad. Ini akad dan bahkan itu bisa diajukan di hukum itu. Karena ada bukti seperti itu. Bahkan dia pasti akan malu. Tetapi kalau tidak ada bukti, tidak akad, pasti mereka akan enak itu, enjoy aja. Seperti itu. Intinya adalah al-wa'du dainun, kan janji adalah hutang. Artinya kalau memang mereka berbuat seperti itu kepada kita, tidak menepati janji, itulah bagian dari sifat orang-orang yang munafik. Pasti mereka tidak akan mendapatkan hal yang bagus nanti ke depannya. Kenapa? Karena mereka telah berbuat hal yang tidak baik kepada saudaranya. Seperti itu. Insya Allah mungkin ibu yang telah dianggaplah seperti dibohongi mungkin sama orang itu atau mungkin tidak tepati janji, insya Allah mungkin kita yang memberikan kebaikan kepada orang, kita akan dibalas oleh Allah lebih banyak lagi. Seperti itu. Insya Allah. Yakin dan percaya karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah lengah sedikit pun. Karena Allah tahu gerak-gerik kita semua. Iya, ya. Baik Ustadz. Kemudian dari Ibu Nikma ini tentang bersedekah ini, Ustadz ini diupload ini, ya. Oh iya. Seperti apa Ustadz? Kemudian ini sebagai bukti dilihat untuk donatur. Kemudian apakah ini termasuk riya Ustadz? Kemudian apakah sedekahnya ini diterima Ustadz? Tafadhol Ustadz. Sebenarnya sih lebih baik kita memberi dengan cara diam-diam ya atau dengan cara tersembunyi daripada yang terang-terangan gitu. Artinya apa? Tidak jadi masalah sebenarnya, tapi yang dikhawatirkan efeknya. Ya, contoh. Saya mungkin dengan saudara saya mungkin saya memberikan 1 juta untuk sumbangan misalnya ya, untuk sumbangan pembangunan masjid. Baru teman saya ini, saudara saya memberikan sumbangan 2 juta misalnya. Baru ada lagi teman yang lain memberikan sumbangan itu sekitar 3 juta. Dan ada lagi teman kita itu yang beri sumbangan hanya sekitar 50 ribu saja.
Maka ketika diumumkan itu tentu kita akan merasa minder itu. Oh, sedikit sekali. Atau mungkin apa ya, image-nya itu kayaknya kurang benar ya, kurang baik didengar itu. Kenapa tidak lebih banyak dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk menjaga efek yang kurang baik, Islam melarang itu. Islam melarang itu kenapa? Apalagi ini masalah amal, masalah sedekah, masalah infak dan lain sebagainya. Ini kan memang kita langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya memang tidak boleh ditahu oleh orang. Itu pun kalau memang harus ditahu oleh orang, mungkin sekedar mungkin sebagai administrasi saja, tapi tidak diumumkan, dipublikasikan, jangan sampai timbul nanti efek-efek yang kurang baik. Tergantung dari niat kita, tergantung dari orang yang memahami itu seperti itu. Tapi alangkah baiknya janganlah diumumkan namanya secara terang-terangan, nanti khawatir nanti terjadi efek-efek yang kurang baik seperti itu. Sama dengan seorang suami istri misalnya ya, padahal sudah suami istri ini, tapi dilarang dalam agama itu kita bermesra-mesraan depan umum, padahal sudah sah. Kenapa? Karena banyak yang melihat kita. Jangan sampai nanti orang yang tidak tahu, yang memang yang tidak ada hubungannya, mahramnya, mereka juga mengikuti kita punya jejak seperti itu. Makanya Islam sangat menekankan tentang suatu hal-hal yang menjurus kepada efek-efek yang hal-hal yang negatif seperti itu. Lebih baik menjaga daripada nanti terjadi setengah mati kita menjaga seperti itu. Makasih. Iya, baik Ustadz. Kemudian berbicara mengenai sedekah Ustadz. Kemudian kalau ada yang bersedekah karena ingin memberikan motivasi itu Ustadz. Niatnya untuk memotivasi, seperti apa itu Ustadz? Ya. Biar lebih banyak lagi yang memberikan donatur dan untuk disampaikan kepada masyarakat yang mungkin kurang mampu. Tafadhol Ustadz. Mungkin kalau memberikan motivasi bisa-bisa saja, tapi jangan mungkin seperti kita seakan-akan di situ lebih baiklah daripada orang itu ya. Karena banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang berinfak itu kan belum tentu juga masuk surga kan. Itu hak prerogatif Allah. Seperti disampaikan tadi itu kan, nanti orang yang bangkrut menghadap Allah itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berzakat, tapi kan tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena faktornya dia mencela orang lain, menyakiti hati orang lain. Mungkin dia memotivasi supaya dia dibilang, wah hebat ini begini-gini. Nah, itu mungkin saya rasa kurang baik juga. Tetapi kalau memberikan mungkin dia motivasi dengan cara yang baik, bersedekahlah, karena kalau kita memberikan sedekah inilah sedekatin jariyah yang kita dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Jadi penerang kubur kita nih, ya, sebagai amal kita. Jadi belum tentu uang di ATM itu, belum tentu uang di bank itu, biar mungkin miliaran itu belum tentu jadi amal kita nanti di akhirat. Tetapi apa yang kita berikan itu, sekalipun itu hanya 50.000, ya, lebih bagus lagi kalau banyak, kalau ada. Masya Allah. Ya. Maka insya Allah itu akan yang kita dapatkan nanti di yaumil qiyamah, menjadi amal jariyah kita. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema menjaga hati, 4 unsur utama pelindung amal, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Syamdani Badrun SPDI MPDI yang merupakan Dai ITMI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga merupakan pendidik MTS Al-Khairat Poso. Baik, sebelum ke penelpon, saya persilakan lagi barangkali dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Jannah. Saya persilakan. Mungkin 2 orang lagi barangkali masih bisa. Silakan. Dari ibu-ibu Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, bagaimana caranya kita menghindari penyakit hati dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ibu-ibu lagi satu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Saya persilakan. Satu orang lagi barangkali. Ya, sambil menunggu ibu ya, kita jawab dulu. Ustaz, baik. Seperti apa ini menghindari penyakit hati nih Ustaz? Baik. Agar mungkin tidak sampai kepada sifat-sifat yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya banyak cara untuk menghindari penyakit hati. Di antara sudah saya sebutkan yang 4 tadi. Itu kan biasa sering kita lagu-lagu itu opik gitu ya. Itu kan cara untuk menjaga hati banyak juga ya. Menghindari penyakit hati tapi intinya kita lawan. Contohnya kita mau sombong, kita lawan itu. Kenapa saya harus sombong ya Allah? Ya. Padahal apa dalam hidup ini yang saya miliki, kenapa harus sombong? Kita semua akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau iri kepada orang lain, kenapa saya harus iri? Ya. Itu mungkin rezekinya dia. Mudah-mudahan di kemudian hari saya juga bisa beli kulkas, beli televisi, artinya dilawan dengan kita punya keinginan, kita lawan. Contoh,
Di saat kita punya penyakit hati, malas untuk bangun sholat subuh umpamanya ya, karena mungkin berat rasanya untuk bangun, kita lawan. Wah, setan ini, setan yang mengganggu ini. Pokoknya harus bangun ini, harus sholat ini. Artinya kita lawan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan merubah nasib manusia sebelum ia sendiri terlebih dahulu ingin merubahnya. Artinya keinginan kita untuk memperbaikinya, insya Allah Allah akan berikan jalan kepada kita. Kasih. Ya, baik Ustadz. Kemudian seperti apa kalau kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak zaman milenial ini Ustadz tentang menjaga hati, karena mereka kadang-kadang lebih dekat dengan YouTube tanpa menyadari bahwa mereka itu kadang-kadang tidak memiliki nilai-nilai Islam yang tentunya diajarkan oleh baginda Rasulullah. Seperti apa supaya mereka tidak durhaka seperti itu Ustadz? Kadang-kadang bantah orang tua karena menjaga hatinya anak-anak ini berat Ustadz. Tafadhol, seperti apa itu? Betul, ini fenomena, apalagi kami sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik ya. Pernah saya lihat itu tayangan di YouTube itu, andaikan aku jadi HP gitu. Andaikan aku jadi HP. Ketika ada seorang anak ditanya oleh orang tuanya, "Nak, kamu nanti kalau besar ingin jadi apa?" Dia bilang, "Saya ingin jadi HP." Loh, kok HP? Iya, supaya saya sering diperhatikan oleh bapak dan mama, katanya. Coba bayangkan mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP. Iya. Bahkan sementara tidur pun bawa HP di kantongnya. Masya Iya, mau ke kantor bawa HP. Artinya sedikit pas apapun yang dilakukan selalu pegang HP. Jadi saya ingin selalu diperhatikan seperti HP. Ini merupakan efek negatif daripada media digital yang kita saksikan sekarang ini. Tetapi banyak juga manfaatnya, ya. Seperti TikTok yang kita lihat, itu kan bagus. Kalau kita mungkin bisa keluarkan kata-kata mutiara, kata-kata bijak ya, kita mungkin bisa mengeluarkan nasihat-nasihat yang baik, itu berpahala juga. Tapi tergantung kita, bagaimana caranya mengaplikasikan TikTok. Ya, ada juga memang generasi-generasi kita sekarang ini, anak-anak muda, terutama yang perempuan ini, biasa memperlihatkan auratnya di TikTok ya, atau mungkin joget-joget dan lain sebagainya. Jadi tidak ke arah positif Ustadz ya? Tidak ke arah positif. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, pertama mungkin ini ada tugas kita sebagai orang tua. Ini tugas kita sebagai orang tua. Pertama itu adalah bagaimana kita mengontrol anak kita. Karena tidak mau karena Rasulullah mengatakan pendidikan yang utama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya. Ya. Jadi guru itu hanya penyambung lidah, pembantu daripada orang tua. Ya, nanti di yaumil kiamah yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Ya. Kenapa anaknya seperti ini kan? Kan ada kisahnya itu. Walaupun mungkin orang tuanya rajin sholat, rajin ibadah, tetapi kalau membiarkan anaknya berbuat maksiat dan dosa, nanti itu yang menyeret orang tuanya tadi itu masuk ke neraka. Oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendekatkan anak kita itu dengan para tokoh atau para mungkin ustadz ya, para kiai. Kita berikanlah privat mereka. Kita didik mereka, mungkin kalau tidak mau di pesantren atau mungkin tidak mau di TPA karena banyak teman-teman bermain dan lain sebagainya, datangkan ke rumah. Nah, mungkin kalau dia perempuan, datangkan ustazah. Bagaimana caranya bersifat dalam media sosial yang baik, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Nanti mereka yang memberikan bantuan kepada kita orang tua itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri segmen Mutiara Hikmah pada sore hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, dalam menjaga hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Ingatlah bahwa hidup ini sementara, ya. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemana kita akan mengadu? Kemana kita akan meminta pertolongan? Tentu tidak lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iblis diusir dari surga itu karena satu kesalahannya. Tidak mau tunduk kepada Adam. Itu karena dasar perintah Allah. Ya. Satu kesalahan diusir dari surga. Nah, bagaimana kita ini banyak kesalahan tapi ingin masuk surga, kan aneh. Tapi mudah-mudahanlah kita semua di sini dengan hati yang ikhlas, dengan lapang, insya Allah kita berharap semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah semua. Amin. Itu yang pertama, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mau pasang baju, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini doanya ya. Pasang baju. Kenapa? Kalau kita sudah baca bismillahilladzi la ilaha illahu, pasang baju bercermin, pasti kita malu pasang baju kalau tidak sesuai dengan syariat. Pasti malu. Wah, kenapa saya begini ya? Kenapa saya begini ya? Kenapa? Karena kita ingat Allah.
Tapi kalau hanya pasang-pasang begitu saja ya sembarang. Makanya tentu yang pasangkan itu setan yang pasang. Seperti itu. Begitu pula makan, kan banyak orang makan tuh tidak kenyang-kenyang itu. Karena mungkin kenapa? Karena memang makannya dibantu setan kan begitu. Tapi coba makan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Supaya Allah lindungi kita dimanapun kita berada seperti itu. Yang kedua, kurangilah berkata-kata kalau tidak penting. Kenapa? Karena kalau saudara kita tersakiti karena lisan kita, tentu amal kita pun akan berpengaruh. Ya. Tentu amal kita akan rusak nantinya. Bahkan kita semua akan sia-sia beramal ibadah kepada Allah kalau kita di antara saudara-saudara kita ini ada yang tersakiti hatinya. Sehingga Rasulullah SAW itu betapa pentingnya bagaimana menjaga hubungan ini kepada antar sesama ini. Rasulullah mengatakan begini, tahukah engkau siapakah orang nanti di yaumil kiamah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya? Ada 3. Yang pertama, kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Artinya walaupun orang itu paipulu, walaupun orang itu pelit, medit, kikit, orang bilang apa itu ya? Nggak ada, pokoknya nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi seperti itu. Tapi kita mau memberikan kepada mereka, mau berbagi kepada mereka. Ini contoh yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kamu mau memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Artinya apa? Walaupun orang itu salah dengan kita, tapi kita mau memaafkan kesalahannya. Tidak ada salahnya kita memaafkan mereka duluan. Kan kita kebanyakan sekarang ini kan, saya tidak mau memaafkan dia, dia kan salah dengan saya. Ya. Padahal justru disitulah Allah lihat bagaimana bijaknya hati kita, bagaimana pengasihnya hati kita. Masya Allah. Ya. Walaupun orang itu berbuat salah dengan kita, tapi kita sudah maafkan kesalahannya. Saya maafkan kesalahanmu. Insya Allah Allah akan mendengar. Allah akan mengetahui hal itu. Amin, amin. Yang ketiga itu adalah muhasabah, sering-sering untuk mengontrol diri kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengontrol diri kita dalam hidup ini, maka tentu kita tidak tahu mau kemana kita akan melangkah. Kan begitu. Kemarin saya ini orangnya kurang beribadah. Ya. Pokoknya besok saya harus beribadah. Kenapa? Allah. Orang yang beruntung itu adalah apabila hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang rugi itu adalah apabila hari esok lebih kacau, ya, lebih turun ibadahnya dibandingkan hari kemarin. Nah ini mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung semua di sini ya. Amin, amin. Nah itu. Baru yang selanjutnya itu adalah selalulah kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin, amin. Insya Allah dengan selalu memaafkan kesalahan orang lain, kita pun akan dimaafkan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa menjaga hati harus mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang dan sempit. Dan juga Ustadz menjelaskan bahwa kurangi berkata-kata yang tidak penting karena akan merusak hati kita. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Syamdani Badrun, SPDI, MPDI. Syukur Ustadz sudah memberikan tausiah. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan lagi kami bisa undang ibu. Terima kasih Bu. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.